Kabar buruk guys buat semua pengguna Wuling Air-EV yang memanfaatkan mobilnya untuk jadi taksi online. Ternyata per tanggal 25 Agustus di aplikasi Gojek kita sudah tidak diperbolehkan pakai Air-EV ya. Alasannya karena kapasitas penumpangnya itu tidak masuk dalam kategori atau syarat sebuah taksi online, yaitu minimal 4 orang di luar pengemudi. Yang mana menurut gue itu aneh ya, karena kan ya seperti yang kalian bisa lihat, gue nih di dalam Air-EV ya. Ini di depan bisa muat 1 orang. Kemudian di belakang itu sebenarnya untuk orang dewasa dengan ukuran standar atau kecil seperti gue itu muat bisa sampai 3 orang cuy. Dan entah kenapa si aplikator satu ini mendeklar kalau tidak sesuai kapasitas. Sayang banget gitu. Ya memang karena mungkin pintunya cuma 2 ya. Tapi ini di belakang itu duduknya masih layak banget kok. Nggak sampai yang menyulitkan atau membuat nggak nyaman penumpang. Gila, sangat disayangkan banget ya. Ya mungkin ada beberapa yang komplain kali ya. Mungkin naiknya susah atau penumpang ada yang merasa nggak nyaman duduk di belakang. Mungkin ada yang komplain seperti itu. Tapi menurut gue itu ada counternya. Counter attack-nya dalam artian ya kalau lu nyari nyaman, pesanlah layanan yang di atasnya. Kan ada beberapa level layanan ya. Ada yang mulai dari hemat, standar, comfort, terus kemudian luxe atau luxury. Nah kalau memang ngincernya nyaman, pilihlah yang minimal yang comfort sampai ke luxe. Sedangkan kalau memang mau ngincernya efisiensi biaya, ya udah otomatis it is what it is. Kalian dapetin mobil ya sesuai dengan harga atau argo yang kalian bayar gitu. Terus kalau untuk naiknya susah, ya memang sih dibanding mobil-mobil biasa yang 4 pintu memang lebih sulit untuk penumpang ya, karena harus jump in ke belakang. Kursi sebelah sini juga kita harus majuin dulu dan lain-lain. Tapi menurut gue nggak sampai menyulitkan gimana banget sih. Sepengalaman gue ya, hampir 2 tahun warawiri pakai Air-EV, kemudian gue pakai jadi taksi online juga. Sejauh ini sih nggak ada komplain sebetulnya. Tapi kenapa gitu? Buat aplikator satu ini kenapa? Sangat disayangkan banget gitu. Jadi ya udah, ini hari ini tanggal 24, besok kan tanggal 25 tuh dinonaktifkan. Ya udah, hari ini gue mau narik dulu nih sekarang ya. Kita manfaatin sampai kalau iklan zaman dulu tuh hingga tetes terakhir kita nikmatin dulu ya. Ya walaupun masih ada aplikasi lain sih, tapi ya kalau tadinya kita bisa ngandelin 4 aplikasi jadi berkurang 1 kan orderannya mungkin jadi pincang gitu ya. Ya moga-moga aja enggak. Tapi ya udah, daripada kita banyak ngomong nih keburu sore, gue coba langsung onlinein dulu. Setelah online baru kita lanjut sharing lagi. Oke? Ya udah, kita onlinein dulu ya. Daripada berlama-lama nanti nggak dapat orderan lagi, keburu sore ya kan. Sekarang tanggal 25 ya. 25. Sekarang tanggal 24 dan besok mobil ini dinonaktifkan. Karena gue nggak mau rugi, kita gaskan hingga tetes terakhir hari ini. Kalian gue pengen lihat juga ya, pengen sharing ke kalian apakah di hari-hari terakhir, di detik-detik terakhir nih, besok dinonaktifkan, kita akan tetap mendapatkan orderan. Apakah orderannya bakalan gacor atau anyep? Buat yang penasaran, ikutin terus videonya ya. Gue juga penasaran nih. Wih, dapat orderan ternyata guys. Argonya mantep lagi, 72.000. Gosen cuy, gosen. Tapi kita lewatin ya. Jadi tadi di Gojek tetap dikasih orderan ya. Memang dikasih argo kakap lagi dan gosen. Cuman jauh keluar Gading Serpong. Nah pas kebenaran dapat orderan juga dari Grab dan argonya bagus. Jarak antarnya deket, tapi argonya mantep. Biasa kan 14 ribuan gitu ya. Ini kita dapat 19 sampai 20 ribuan, hampir 20 ribu argonya. Makanya gua gas yang ini aja. Tapi yang menjadi masalah nih, kita jemputnya di apartemen cuy. Nah biasanya nih, kalau jemput di apartemen kendalanya signal nih. Suka susah signalnya. Jadi pada saat udah nyampe, kita mau konfirmasi di aplikasi juga suka nyangkut. Kemudian si customernya juga diteleponin suka nggak jawab. Kemudian kalau kita mau telepon si penumpang juga jadi suka susah karena kendalanya biasa signal kurang bagus kalau jemput ke apartemen. Tapi lihat aja lah ya, finger cross, kita tetap jemput aja. Moga-moga sih aman semua nih. Oke, kita udah masuk area apartemen nih ya. Moment of truth. Kabarin orangnya dulu, pencet arrive. Kita ke lobby. Ngantri pula ini lobbynya. Apartemen tuh kendalanya gini nih, kebantu argo bagus yang kali ini. Tapi kendalanya kalau nggak penumpangnya nggak standby, ya signal susah. Ini sekarang penumpang nggak standby nih. Mau nggak mau gue telepon dulu dah. Moga-moga kendala signal susahnya udah enggak ya. Halo.
Ya, halo Mas. Sore Kak. Iya, dari Grab ya? Iya Kak, betul. Iya, iya sebentar ya, saya baru selesai mandi. Hah, baru selesai mandi? Ya. Aduh, belakang ngantri pula, panik dah gue jadinya. Wah, gawat juga. Baru selesai mandi kenapa pesan Grab? Aduh, kakakku, mau nggak mau ini gue nunggu di mana? Lagi panik bener nih. Waduh, kacau. Kan bener, kendalanya dua. Satu, penumpang nggak standby. Dua, signal susah. Satu, gue disuruh nungguin mandi dulu. Ada aja dah. Untung gue udah pakai IM3. Signalnya kuat, stabil, dan jangkauannya luas, bikin sekali telepon langsung nyambung. Jadi nggak pakai drama lagi telepon putus-putus. Bayangin kalau tadi gue telepon nggak langsung nyambung. Alamat jadi driver rasa pacar dong. Masa jemput penumpang mesti nungguin dia selesai mandi dulu? Oh iya, IM3 punya produk eSIM loh guys. SIM yang bisa dipakai tanpa kartu fisik. Jadi memudahkan kita untuk punya dua nomor sekaligus tanpa perlu ribet colok-colok kartu SIM lagi. Jangan lupa cobain eSIM dari IM3 karena belinya juga simple. Tinggal CO aja dari channel pembelian eSIM IM3 yang beragam seperti link Shopee yang gue taruh di deskripsi. Selain beli dan pakainya yang simple, kalian juga bisa pilih nomor yang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, setelah CO, aktivasinya juga nggak kalah simple. Tinggal masuk pengaturan handphone kalian, pilih eSIM, scan barcode yang ada di email, dan registrasi NIK serta KK. Setelah proses registrasi selesai, eSIM langsung aktif dan langsung bisa dipakai loh. Alright guys, langsung dapat lagi nih dari Grab. Kita nganter dari Gading Serpong ke Mall Aeon ya. Harganya 26.000. Sorry. Ya, sama-sama. Selesai orderan pertama, kita langsung dapat orderan kedua dari Aeon balik ke Gading Serpong. Enak lah, dapat tektokan gini ya. Jemputnya di depan nih, di lobi depan. Oke guys, orderan kedua kita selesai. Dapat 14.800.000 ya. Gue coba fokusin ke Gojek lah ya. Sekarang jam setengah 7, cari-cari dua orderan lagi lah. Ini Pak. Halo. Ini belakang. Sama Ibu dari depan. Dari depan. Jadi kepalanya. Lucu ya kalau di sini. Lucu ya? Iya Mbak. Lucu. Sama-sama. Ya, mari Pak. Dapat orderan lanjutan lagi dari GR. Argo 12 juta. Ada barangnya, Pak. Barangnya, oh segitu ya? Bentar ya.
Tuh, Jack. Jangankan maksimal 4. 2 penumpang sama bawa barang segitu banyak aja aman, Jack. Alright guys, yang barusan jadi penumpang terakhir buat hari ini ya. Karena udah waktunya pas banget nih. Sekarang setengah 8, udah jamnya makan malam ya. Terus naga di perut juga udah mulai teriak. Jadi gue udahan dulu. Dan ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil hari ini ya. Yang pertama, buat pemakai REV yang mau menjadi taksi online, nggak usah takut ya. Walaupun aplikasi GO mulai besok tanggal 25 Agustus sudah tidak memperbolehkan atau menonaktifkan semua yang daftarin REV, tapi masih ada aplikasi lain yang membackup. Seperti tadi gue pakai aplikasi hijau sebelah, dan ternyata hasilnya juga cukup oke. Orderan juga oke, dan masih bisa pakai mobil serutan pensil ini dengan aman dan nyaman ya. Sampai saat ini sih di aplikasi yang itu masih belum ada informasi penonaktifan juga. Moga-moga sih nggak ada ya, lancar terus sampai ke depannya. Jadi jangan takut, pelajaran pertama masih ada aplikasi lain. Kedua, jangan lupa juga buat para rekan nih, kalau dapat orderan jemput di apartemen, jangan lupa buat konfirmasi dulu sebelum berangkat ya. Kalau tadi gue lupa karena gue udah keburu excited gitu sama argonya yang lumayan oke. Udah gitu titik antarnya juga deket, worth it banget lah menurut gue. Jadi gue lupa untuk konfirmasi. Dan enging kejadian lagi. Setiap kali jemput di apartemen, itu bisa gue bilang 8 dari 10 penumpang semuanya tuh hampir selalu begitu. Hampir gue ngalamin tuh penumpang gak standby di lobi. Jadi pesan buat para rekan, jangan lupa konfirmasi dulu sebelum jemput. Apakah sudah standby di lobi? Kemudian kabarin dulu aja, Kak, saya on the way ya, dibantu untuk standby di lobi. Kemudian masih seputar pelajaran kedua, jangan lupa juga untuk pakai provider kartu yang mumpuni, yang oke. Berkat gue ganti ke provider AM3, tadi signalnya kuat, kemudian luas, stabil pula. Jadi nggak pakai drama tuh, telepon putus-putus, nggak nyambung-nyambung. Dan efek positifnya jadi nggak perlu nunggu lama ya kan, nggak perlu digantungin kita jadi jemput apa enggak. Udah langsung ketahuan kan kejadiannya gimana, dan kita bisa langsung ambil keputusan mau ngapain. Hanya berkat dari ganti provider ke yang signalnya bagus. Kemudian enaknya lagi, si AM3 ini sekarang udah ada eSIM atau electronic SIM. Jadi kita nggak perlu lagi beli SIM berupa fisik gitu ya, terus dicolokin dulu ke handphone. Sekarang kita bisa langsung beli melalui online. Jadi kalau kalian lagi urgent, lagi butuh penting gitu ya, jadi udah nggak perlu repot lagi kalau mau beli SIM baru, mesti ke toko handphone, ada toko fisiknya dan lain-lain, terus mesti cabut colok SIM. Sekarang zaman udah modern banget gitu, udah digital, jadi segampang itu, beli SIM aja udah gampang banget. Kalau mau disimpulin tuh, tinggal buka website AM3, terus pilih nomor, bayar, dapat barcode, tinggal scan barcode-nya pakai handphone yang kalian mau pasang SIM-nya, kemudian registrasi nomor KTP dan KK, langsung aktif saat itu juga. Atau bahkan buat kalian yang minat dan nggak mau repot atau ribet juga, kalian bisa langsung cek link yang gua taruh di deskripsi ya. Tinggal klik, kemudian ikutin step by step-nya, beres. Gampang banget guys. Oke guys, jadi sekian dulu cerita Honbit gua hari ini ya. Honbit hari terakhir di aplikasi GO memakai serutan pensil. Karena kalau pakai mobil lain, gue udah cukup mager ya. Ada mungkin gue pakai Teana, Agia gitu, pakai mobil bensin. Sekarang Honbit udah bikin agak-agak mager cuy. Karena argo sama biaya bensin tuh udah jarang banget nutup. Jadi mau nggak mau yang ngandelin mobil listrik. Dan satu-satunya mobil listrik yang gue punya ya si serutan pensil ini. Sekarang GO udah nggak bisa ya, say goodbye. Honbit terakhir di GO, kita fokus di aplikasi lain. Sedih juga ya, padahal kalau tadinya biasa ada 2 aplikasi kan bisa lebih tenang gitu, nungguin orderan kan jadi lebih pasti lah. Kalau satu lagi sepi, mungkin satu lagi bisa rame. Tapi sekarang gue hanya mengandalkan satu aplikasi aja. Sama yang gue lihat ya, aplikator satu ini memang kayaknya nggak kepengen banget kali ya untuk mitranya tuh bisa dapat untung. Karena ini REV kan sekarang harganya juga udah lumayan terjangkau, dan ditambah lagi efek dari si produsen EV yang 3 huruf itu launching mobil barunya dengan harga yang menurut gua worth it banget, value for money banget. Jadinya si serutan pensil ini harganya makin drop. Jadi mungkin si GO ini nggak rela ada orang yang beli serutan pensil murah terus daftarin jadi taksi online terus bisa dapat untung gitu. Ya kan, secara rasio kan
kalau kita hitung-hitungan serutan pensil ini modalnya sekarang kalau beli bekas di 100 jutaan kecil. Bahkan kalau pedagang, itu yang gue tahu mereka ngambilnya di 70-80 juta. Nah, bayangin aja kalau kita bisa beli serutan pensil di harga, kita bulutin lah di 100 juta. Dengan operasional cost yang rendah banget, walaupun argonya argo mamat masih tetap cuan. Jadi mungkin si GO takutnya ya, orang-orang berbondong-bondong beli serutan pensil ini dengan harga yang cukup terjangkau, terus pada berlomba-lomba daftar jadi taksi online, jadi driver online. Dan takutnya juga mungkin dari si GO-nya takut armadanya tuh, armadanya semua serutan pensil. Terus mereka kan nganggapnya ini mobil kecil dan bikin penumpangnya mungkin kesempitan dan gak nyaman. Jadi daripada mereka dapat komplainan terus, kalau yang di pandangan gue ya udah mendingan mereka nonaktifin aja mobil ini dari aplikasi. Walaupun sebenarnya ya kalian bisa lihat sendiri, kapasitas penumpang 4 orang aja masih bisa duduk dengan nyaman. Kemudian kayak tadi orang bawa barang juga masih bisa diakalin. Cuman ya udah, namanya juga aplikator gede ya. Kita sebagai mitra cuma bisa ngikutin kebijakan baru-baru aja gitu. Nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya udah guys, kalau gitu sampai di sini dulu video kali ini ya. Video dan curhat sih lebih tepatnya ya. Ya moga-moga ada pihak dari GO melihat video gue yang ini dan mereka sadar oh ternyata masih bisa lah, masih oke lah si serutan pensil untuk dijadiin taksi online. Moga-moga, oke? Doain aja ya. Jangan lupa mampir juga ke sosial media gue di Instagram KokoDriver92 dan TikTok koko.driver. Thank you for watching, see you in the next video. Bye!